Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wabarakatuh. ya yang saya hormati yaitu Ibu Dr. Handa Fajarinawati selaku Kepala SMK YMIK, yang saya hormati Bapak Ibu Guru bidang kewirausahaan, Bapak Irwan, Ibu Santi, Bapak Dedi, Ibu Dwi, Bu Epi, ya, dan juga Pak Didi di sini juga ada, dan Ibu Novitasari, ya, dan juga anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita, ya, hadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya pada hari ini kita berkumpul di tempat ini, ya, dalam rangka kita ini ingin mendiskusikan tentang atau kita akan mempelajari tentang bagaimana kewirausahaan itu, gitu ya. Pada dasarnya semua di sini, mau baik yang muda, baik yang baik kalian siswa, baik guru juga semua belajar sistemnya. Tidak ada yang lebih pintar, lebih jago, ya, lebih segala-galanya. Kita sama-sama belajar di sini, ya, karena memang ini tergolong termasuknya juga untuk kita semua itu, kalau wirausaha itu nggak ada matinya, artinya tetap dari pertama kali kita bikin, sesukses apapun kita tetap aja nanti bisa kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Makanya di sini itu tidak ada yang paling jago, tapi yang ada kita bersama-sama untuk menjadi orang yang nantinya menjadi sukses seperti itu. Yang kedua juga kita salawat salam juga kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, ya, para keluarga dan sahabat juga kepada kita semua sahabat pengikutnya. Dan juga kita buka, ya, acara kita pada hari ini dengan membaca doa, ya, yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu guru sekalian, kita akan mulai, ya, sambil menunggu Ibu Fajar, ya, kita akan mulai. Nanti susun acaranya, ya, susun acara yang kita akan laksanakan pada hari ini, ya. Yang pertama nanti ada sambutan-sambutan, ya. Sambutan yang pertama itu dari Ibu Dr. Handa Fajarinawati selaku Kepala Sekolah. Terus yang kedua, setelah sambutan, ya, nanti kita akan mendengarkan penyampaian materi, ya, yang tentang marketplace. Jadi bagaimana project marketplace di dunia usaha dan di dunia industri itu berkembang. Nanti akan kita lihat, akan disampaikan oleh nanti Ibu Novitasari SPD, dan juga nanti kita akan yang ketiga, ya, acara ketiga itu akan penjelasan tentang marketplace SMK YMIK, ya. Jadi nanti ada peluncuran, ya, marketplace yang dibuat oleh tim IT, yaitu marketplace SMK YMIK, yang nantinya sebelum kita luncurkan secara umum pada orang-orang, ya, kita luncurkan dulu di para seller. Jadi Bapak menganggapnya kalian semua di sini itu adalah para seller, gitu ya, para seller seperti itu, ya. Jadi ya, selamat datang Ibu Selasri, ya, yang sudah hadir di rapat ini, ya. Ya, baik, kita mulai saja, ya. Ya, untuk yang pertama, ya, acara kita pada siang hari ini itu mungkin pertama ini sambutan, ya, sambutan yang disampaikan nih oleh Ibu Sulastri selaku kurikulum, ya, wakil bidang kurikulum, ya. Kepada Ibu Sulastri dipersilakan. Halo Ibu.
Ya, Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Fajari Manawati, Bapak Prayoga, dan Bapak Ibu KWU serta anak-anakku semua yang kami banggakan. Ya, alhamdulillah di kegiatan pertemuan Google Meet pada hari ini dalam rangka sosialisasi ECS, Entrepreneur atau Sekolah Pencetak Wirausaha dari bidang kurikulum. Ibu mengapresiasi semangat dalam program kewirausahaan SMK YEMIK di dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan kita yang nantinya akan menjadi bekal kompetensi yang kita miliki setelah nanti kita lulus ataupun di dalam proses pembelajaran di masa pandemik ini dengan mengikuti program kegiatan kewirausahaan yang akan menambah wawasan keilmuan kita di dalam bidang wirausaha atau entrepreneur. Tidak banyak yang bisa Ibu sampaikan, hanya di dalam penyampaian kesempatan ini untuk di kurikulum SMK YEMIK, bahwa di dalam kegiatan pembelajaran, selain daripada pembelajaran wajib yang kita lakukan setiap harinya, dengan mata-mata pelajaran yang wajib dan produktif, bahwa di sini disampaikan program untuk kewirausahaan dalam komunitas yang dibentuk oleh program SMK YEMIK, yaitu program ECS. Nanti teknisnya seperti apa, ya para siswa bisa memahaminya secara langsung. Apa hal-hal baik yang bisa kita ambil dari program ini. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Prayoga. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Stafi yang sudah menyampaikan sambutan-sambutannya. Ya, baik anak-anakku sekalian, ya kita langsung mulai aja. Jadi pada intinya ICS ini sekali lagi Bapak akan sampaikan, tadi Bapak di awal sudah menyampaikan bahwasanya ICS ini dibentuk oleh SMK YEMIK ini ya dalam rangka kita mendukung program pemerintah, ya program Kemendikbud, bahwasanya SMK itu ada sekitar 10% yang nantinya setelah lulus bukan saja bekerja tapi sudah punya jiwa kewirausahaan. Artinya nanti siap untuk menjadi wirausaha, siap untuk menciptakan pekerjaan. Nah itu tujuan SMK YEMIK akan membuat ICS ini. Nah terus juga ICS ini kita juga sudah pikirkan bahwasannya kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya makanya mungkin selama ini kalau para pengusaha itu banyak sekali dengan sendiri mereka sukses gitu. Padahal banyak pengusaha-pengusaha itu yang sukses itu karena mereka bersama-sama supaya bisa sukses. Makanya kita bikin komunitas ini supaya saling sharing ketika ada kelebihan-kelebihan, ada permasalahan-permasalahan bisa dibahas di grup ICS gitu. Nanti juga Bapak Ibu guru juga akan coba menjawab setiap permasalahan yang mungkin nanti ketika kalian sudah usaha itu kalian bisa tanyakan. Terus juga yang selanjutnya ICS ini juga dibentuk juga untuk anak-anak yang mungkin belum punya usaha. Ya, ada beberapa anak yang sudah punya usaha bagus dijalankan. Nanti Bapak dan Ibu guru di sini meminta kalian untuk
masuk juga ke toko online SMK Yemik ya ke situ untuk pemasaran. Tapi yang belum punya usaha juga kami dari sekolah sudah menyiapkan beberapa produsen atau beberapa apa namanya seller ya yang siap kalian menjadi reseller gitu. Jadi kalian tuh sebagai reseller nantinya dari para bapak ibu guru yang sudah punya usaha seperti itu. Dan juga beberapa pokoknya yang dekat sekolah itu yang kira-kira sebagai produsen lah, sebagai produsen. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya juga ICS ini intinya banyak sekali lah, banyak sekali apa namanya manfaatnya buat kalian yang memang ingin tertarik di dunia usaha, di dunia usaha. Nah, nanti juga terakhir, ini jangan sampai ada yang keluar ya. Nah, kalian tolong simak baik-baik bahwasannya kita sudah membuat nih SMP ini seperti layaknya Shopee ya. Kita sudah membuat seperti layaknya Tokopedia, seperti layaknya Bukalapak ya dan lain-lain. Tapi memang masih sederhana. Tapi kita punya brand bahwasannya SMK YMIK itu banyak anak-anaknya itu yang jualan. Saya yakin dengan itu juga nanti banyak orang tua murid, alumni yang akan beli nggak bakal jauh-jauh. Artinya ya orang SMK YMIK aja anak-anaknya murid-muridnya pada usaha. Nah, kenapa nggak belinya sama orang-orang yang juga kayak gitu. Nanti kita akannya ke sana. Jadi sangat bermanfaat sekali. Baik, kita mulai saja. Selanjutnya lagi yaitu penjelasan tentang marketplace. Dalam hal ini akan disampaikan tentang Shopee ya. Kita lebih kepada Shopee ya. Bukan Shopee Lacuba ya, tapi Shopee ya. Shopee ini kenapa kita bahas? Karena dia aplikasi marketplace yang mudah untuk digunakan. Kenapa? Karena ketika kalian masuk login menggunakan Shopee atau kalian punya akun Shopee, gitu, itu otomatis selain kalian bisa membeli, tapi kalian juga bisa menjual. Ya. Selain Shopee, apalagi yang seperti itu ada Bukalapak, seperti itu. Tapi kalau yang lainnya, misalnya Lazada, Tokopedia, ya, itu dia berbeda. Artinya untuk pembeli sama penjual itu aplikasinya berbeda. Nah, kita ambil yang mudah dulu, yaitu penggunaan Shopee. Penggunaan marketplace Shopee. Karena dia setiap kalian punya akun, sekali lagi kalian selain bisa membeli, juga bisa menjual. Ya, seperti itu. Ya, oke. Baik, kita mulai saja, yaitu penyampaian materi tentang penggunaan Shopee sebagai marketplace yang efektif dan penuh harapan di masa depan yang akan disampaikan oleh Ibu Novita Sari. Kepada beliau kami persilahkan. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Fajarinawati selaku Kepala Sekolah SMK YMIK Jakarta dan juga Ibu Sulasti dan Bapak Ibu Dewan Guru lainnya dan juga anak-anak yang saya banggakan. Di sini saya hanya ingin berbagi ya, kita belajar bersama-sama. Jadi saya juga baru ya di bisnis, berbisnis ini baru ya. Dan tujuan dari ICS ini kan Entrepreneur Creator School. Jadi sekolah itu berharap memiliki harapan agar bisa mencetak siswa-siswinya itu memiliki jiwa wirausaha sejak dini sehingga nanti ketika lulus bisa langsung menjadi pengusaha ya. Jadi di sini ditumbuhkan dulu jiwa wirausahanya. Nah, saya akan berbagi tentang Shopee ya di sini karena saya memang bisnisnya ini di Shopee ya. Online shopnya ini bukannya di Shopee. Kenapa Shopee? Karena tadi betul yang Pak Yoga bilang bahwa Shopee ini sangat mudah digunakan. Ketika kita memiliki akun Shopee, otomatis kita juga bisa langsung berjualan di sana. Nah, mungkin juga teman-teman yang lain nih
teman-teman yang lain juga mungkin sudah punya online shop yang lain seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain itu tidak masalah ya. Tidak masalah, apapun juga sama yang di sini, tapi di sini saya mungkin lebih berfokus pada Shopee gitu. Nah, langkah-langkah apa saja sih yang bisa ketika kita ingin membuka toko di Shopee ya tadi ya, kita yang jelas pertama harus memiliki akun Shopee-nya terlebih dahulu. Kemudian ketika kita sudah memiliki akun Shopee, otomatis kita juga bisa langsung berjualan di sana gitu. Selanjutnya adalah bisa langsung mengunggah produk ya yang kita akan jual, dan produknya itu dari mana? Produknya itu kita bisa dari supplier-supplier yang Bapak Ibu guru sediakan di sini, nanti kan membentuk suatu tim ya agar mendapatkan harga-harga produk yang bersaing gitu, sehingga harga-harga produk itu kompetitif. Harga produk kompetitif sehingga bisa menarik konsumen gitu kan. Selanjutnya juga kalian dalam memilih produk ini harus sesuai dengan fashion kalian. Misalnya di sini ada yang suka fashion, maka ya sebaiknya jualan fashion gitu, yang hijab atau pakaian dan lain sebagainya. Atau yang laki-laki mungkin ada yang tertarik bidang elektronik, itu terserah ya, tapi yang Ibu sarankan harus sesuai dengan fashion kalian gitu. Nah, ini Ibu akan sedikit menampilkan akun Shopee. Sebentar ya. Ini. Oke. Udah belum sih? Bentar ya. Sudah. Keluar nggak apa-apa ya? Otomatis nggak deh? Masih terdengar nggak suaranya? Udah ya. Oke. Ini ya. Terlihat nggak? Udah ya. Oke ya. Nah, ini di sini akun Shopee saya. Saya berjualan ini ya. Nih, tokonya NIR Kids Store. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya, sama-sama belajar, sama-sama. Kita sama-sama belajar. Nah, bentar. Oke. Nah, ini ya, NIR Kids Store, nama tokonya. Nanti kalian bisa follow juga ya. Ini pengikutnya baru 983, masih sedikit. Nanti tolong di-follow juga. Nah, ini ketika kalian memiliki akun Shopee, otomatis kalian bisa langsung punya tokonya, bisa langsung berjualan. Bisa langsung klik di pojok kiri atas ya, pojok kiri atas. Nah, itu langsung terhubung ke tokonya. Nah, ini produk-produknya bisa langsung dilihat. Nah, jadi ketika kalian membuka toko di Shopee ini atau marketplace manapun ya, dipastikan gambar yang kalian upload itu harus menarik konsumen, seperti itu ya. Nah, kalau ini kan baju anak ini udah bisa dapetin gambar-gambar ini dari suppliernya langsung. Atau kalau misalnya yang belum ada fotonya, misalnya kuliner, makanan, atau apa, kalian bisa foto sendiri tapi dengan kualitas yang baik gitu. Agar nanti bisa menarik konsumen, seperti itu ya. Sebentar nih. Ini tampilannya seperti ini. Ini untuk produk, jadi disarankan sekali untuk produknya sendiri itu harus tampilannya menarik. Gitu. Nah, dari produk ini kemudian di sini juga di Shopee kita bisa lihat grafik dari pembeli dan sebentar. Nah, ini juga terlihat nih ada yang sedang dikemas, itu berarti yang memang harus dikirimkan hari ini, seperti itu. Kemudian mana grafik ya? Nih, bisnis. Nah, ini bisa terlihat secara detail ya, ini real time untuk hari ini, jumlah pesanan, penjualan, tingkat konversi dan lain sebagainya, atau secara 30 hari terakhir dan lain sebagainya. Terus ini
sedikit untuk memotivasi aja ya, sebentar. Oke, nah nih. Nah, ini ketika dana yang sudah dilepaskan. Nah, ini dana yang sudah dilepaskan, tinggal tarik ke rekeningnya. Nah, ini saya mulai berjualan ini sejak bulan April kalau tidak salah. Sejak bulan April nih, coba kita cek di sini detail sekali untuk masalah pembukuannya sampai November. Nah, nih bisa kalian lihat ya. Ini untuk memotivasi kalian aja ya, bukan maksud untuk bukan diri. Ini juga nominalnya nggak seberapa, tapi setidaknya ini bisa didapatkan hanya dengan kalian rebahan gitu istilah katanya. Kalian sambil rebahan aja, sambil megang handphone, ya bisa mendapatkan income sebesar ini gitu. Dan ini dalam jangka waktu dari April sampai dengan Oktober. Nah, kalau bulan ini saja, ini omsetnya, untuk omsetnya sendiri dalam satu bulan, sebentar, Oktober. Nah ya, oke. Nah, kurang lebih sebesar ini ya, sebesar ini. Dan kalau ada yang bertanya modal awalnya berapa Bu? Kok bisa dapat omset sebulan sekitar 7 jutaan? Nah, ini modal awalnya itu saya 2 juta ya. Saya ini 2 juta. 2 juta itu saya pilih supplier yang benar-benar dari tangan pertama. Jadi ketika kalian ingin berjualan, kalian harus cari yang benar-benar tangan pertama gitu, tanpa perantara, sehingga kalian nanti bisa memberikan harga yang kompetitif kepada konsumen kalian, sehingga bisa harganya ini bersaing seperti itu. Nah, kemudian tips-tipsnya bagaimana ketika awal mula buka toko. Nah, yang pertama itu kalian harus ini up produknya. Ada kata ini, ada dinaikkan produk. Ada naikkan produk. Nih di sini kalau yang udah punya Shopee, ini tips ya. Tipsnya kalian naikkan produk setiap 4 jam sekali. Ya, setiap 4 jam sekali kalian bisa naikkan produknya. Nih, di sini nih. Tuh, naikkan produk atau di-up produknya tiap 4 jam sekali. Gitu, maksimal 5 produk aja biar nanti produk kalian itu ada di atas semua, ada di atas gitu, bisa konsumen itu bisa lihat ada di bagian teratas. Jadi setiap 4 jam sekali kalian up produk kalian agar bisa di atas seperti itu. Kemudian selanjutnya selain dari up produk, kalian juga bisa memanfaatkan fitur-fitur promosi yang tersedia. Nah, promosi toko ini kalian bisa memainkan harga ya, istilahnya memberikan diskon, voucher dan lain sebagainya. Nah, ini yang sedang berjalan nih, diskon yang sedang berjalan seperti itu. Agar konsumen itu merasa tertarik gitu, ya, diberikan voucher atau diskon. Nah, nih, tuh 48%, 7% dan lain sebagainya. Itu tadi tujuannya agar menarik konsumen lebih banyak. Dan selanjutnya, selain itu juga di Shopee ini ada namanya Shopee Live. Nah, Shopee Live ini saya pernah coba dan ini luar biasa sekali dampaknya gitu. Dengan Shopee Live ini bisa meningkatkan followers, ketika live itu bisa sampai 10-20 followers. Nah, itu bisa dicoba tuh bagi-bagi untuk pemula. Bisa juga coba Shopee Live ya. Live itu langsung produknya, atau mungkin nanti ke depan mungkin sekolah menyediakan tempat kita bisa sama-sama live di sana ya untuk produk-produk yang tersedia. Selanjutnya apa lagi ya? Nah, ada star seller. Nah, star seller ya. Star di sini ada star. Nah, ini memang diberikan ketika seller-seller itu telah memenuhi kriteria yang diberikan oleh Shopee. Tapi ini nanti ketika kalian sudah berjalan, itu tidak ada salahnya kalian mengikuti program Star ini. Karena kenapa? Memang ini dikenakan admin ya, ada biaya admin ketika kita mengikuti program Star ini. Tetapi ada benefitnya juga, ada keuntungan yang kita dapatkan juga. Keuntungannya apa? Hilang. Sebentar.
Nggak ada gambarnya ya? Ya, layar gelap ya. Bentar dulu ya. Layarnya gelap, nggak kelihatan ya. Tapi suaranya kedengaran nggak sih? Oke. Kedengeran, Bu. Iya. Ya, jadi itu tadi ya, live berpengaruh banget ya. Jadi live bisa meningkatkan followers, meningkatkan penjualan juga. Kenapa? Karena si konsumen kita bisa melihat produk kita secara langsung gitu ya. Real pic-nya tuh bagaimana kalau untuk fashion ya. Atau mungkin Bu, kalau Bu, ada yang culik, ya, Bu, itu ya. kalau Shopee Live itu gimana cara makainya, Bu ya? Saya juga baru tahu tuh, Bu, ningkatin followers kayak gitu. Oh iya, jadi sebentar nih, lagi diinin dulu handphonenya biar bisa kelihatan tampilannya. Iya. Oh iya, ya nggak bisa nyalain berarti. Oh ya, jadi ya kalian tinggal di situ ya. Sekarang kalau dulu tuh Shopee Live itu cuma untuk ketika pengikutnya sudah berapa ratus, tapi sekarang sepertinya yang baru juga sudah ada fitur Shopee Live-nya ya. Coba yang tadi siapa yang tadi udah punya akun Shopee tadi siapa ya? Saya Muhammad Jamaluddin. Oh ya Jamal, udah ada ininya ya fitur live-nya ya. Wah, makanya saya nanya, Bu, itu di mana Shopee Live-nya? Shopee Live-nya itu memang sudah ada di bagian akun kamu nih, di Di bagian mananya, akun Bu? di bagian saya. Nih, di akun kamu ya, akun kamu lihat tuh di itu sejajar dengan ini apa namanya tuh Shopee Pay, voucher, undangan, koin Shopee, penilaian, pengaturan akun di situ satu halaman sama pengaturan akun di atasnya. Cuman mungkin memang kayaknya sih kalau misalnya baru kayak sekarang yang fitur sekarang itu udah ada Shopee Live-nya semua. Kalau dulu memang harus ada berapa followersnya dulu itu baru bisa ditampilkan ininya Shopee Live-nya. Jadi ketika live otomatis yang masuk ke dalam live kita itu memang benar-benar orang-orang yang berminat dengan produk kita. Jadi secara tidak langsung ketika mereka live itu ketika kita live mereka invite kita karena mereka tertarik dengan produk kita gitu. Jadi memang benar-benar real kayak seperti ini 983 followers yang ada di akun saya ini, insya Allah 983 ini tidak ada akun fake. Benar-benar 983 orang ini adalah orang-orang yang memang berminat untuk belanja baju anak seperti itu. Atau bisa juga kalian untuk meningkatkan followers ini kalian follow unfollow ini jadi kalian nanti follow misalnya ada yang di misalkan baju anak aja deh, misalnya ibu contohnya baju anak. Nah jadi kalian ini invite atau follow akun yang ada di toko-toko besar ya, toko-toko besar. Followers itu kalian follow-followin. Nah setelah kalian follow, nah mungkin misalkan sehari berapa 30 orang atau sehari 50 orang. Nah otomatis pasti adalah yang nginvite, ada yang fallback ya, ada yang fallback. Nah itu rutin aja setiap hari gitu, follow unfollow. Atau yang paling cepat sih Shopee Live ya, yang paling cepat untuk meningkatkan followers ini dari Shopee Live. Terus juga yang penting juga selain itu adalah ada fitur gratis ongkir. Nah ini penting banget, gratis ongkir nih. Gratis ongkir itu ya. Itu kalau gratis ongkir kan kalau misalkan sistemnya nggak stok, saya kan dari tangan pertama, saya kan nggak stok kan ya. Kalau misalkan kalau dari tangan pertama kan berarti dia minta ongkir. Kalau misalkan kita kasih bonus ongkir gratis, ya berarti kita rugi dong, Bu. Oh, enggak. Jadi gratis ongkir ini adalah program Shopee, itu adalah subsidi. Jadi kita tuh sama sekali nggak rugi. Jadi benar-benar subsidi yang diberikan oleh Shopee kepada konsumen. Jadi kita daftar misalnya kita ada yang beli, misalkan ibu udah daftar, udah mengaktifkan gratis ongkir seperti itu. Nah gratis ongkir itu misalnya yang belinya itu masih Jabodetabek kan ibu di sini bukan gratis ongkir ekstra ya, jadi belanja 120.000 baru bisa dapetin gratis ongkirnya. Nah nih mana
tulisannya. Nah, 120.000 baru bisa dapat gratis ongkir. Nah, ketika dia belanja misalnya 130.000, terus 130.000, terus kena ongkir 10.000. Nah, sebenarnya yang 10.000-nya itu kan udah melebihi batas ya, udah melebihi batas minimum 120, berarti harusnya dia dapat gratis ongkir dong. Nah, sebenarnya gratis ongkirnya itu dibelikannya dari pihak si Shopee dengan cara klaim voucher. Jadi yang penggunanya ini, si penggunanya itu harus klaim voucher dulu, klaim voucher yang ada di beranda ketika mau mendapatkan gratis ongkir. Di beranda, di cashback and voucher, kemudian diklaim dulu ininya, gratis ongkirnya. Diklaim gratis ongkirnya baru bisa mendapatkan tadi gratis ongkirnya. Tapi kalau untuk si seller, Ibu pastikan tidak ada potongan sama sekali karena ini merupakan subsidi yang diberikan Shopee untuk konsumen. Kalaupun yang ada di luar daerah yang ongkirnya bisa sampai 70.000, 60.000, berarti kalau misalnya dia misalnya total gratis ongkir yang diberikan maksimal 40.000, berarti dia cuma bayar 30.000, tapi dengan syarat si konsumennya itu membeli dengan menggunakan voucher gratis ongkir. Kalau dia nggak klaim vouchernya, maka tidak mendapatkan gratis ongkirnya gitu. Jadi sama sekali tidak berpengaruh untuk si penjual. Kalau misalnya tadi yang 120.000, jadi cuma daftar biasa. Ada lagi gratis ongkir ekstra. Kalau gratis ongkir ekstra baru dikenakan biaya admin sebesar 3,5%. Nah, itu baru yang perlu dipertimbangkan. Ketika kita menggunakan gratis ongkir ekstra, maka kita harus up produk kita, misalkan kenanya 3,5%. Berarti kita up harga produk kita itu 3,5% dari harga awalnya gitu. Bu, itu apa namanya, ongkirnya itu ada pilihan apa lagi gratis ongkirnya? Kan ada yang ekspres apa tuh Bu, yang 3,5% tadi apa Bu? Gratis ongkir ekstra. Oh ya, gratis ongkir yang ekstra. Selain itu apa lagi Bu? Nah, itu cuma 2, gratis ongkir yang biasa, yang cuma yang kemarin kayaknya caranya udah Ibu share juga di grup ya. Caranya tuh yang di apa namanya? Iya Bu, itu dari share. Yang apa namanya, yang gratis di Jabodetabek itu loh Bu. Iya, itu sebenarnya nggak cuma Jabodetabek juga, sewilayah juga, cuma tetap potongannya kalau nggak salah itu 10.000 kalau nggak salah, subsidi yang diberikannya 10.000. Berarti kalau yang dari luar daerah yang dia misalnya kenanya 40.000, dia masih harus bayar 30.000. Tapi kalau gratis ongkir ekstra yang kita ini si sellernya kena 3,5%, itu kalau misalnya pakai gratis ongkir ekstra yang tadinya 40.000, maksimal 40.000 dia gratis ongkirnya, subsidinya. Berarti sama sekali 40.000 dia nggak bayarin tuh ongkirnya. Jadi sama sekali yang dari luar daerah bisa dapat harga produk, bayar sesuai dengan harga produknya gitu. Itu kalau misalkan di bawah apa namanya batas minimal belanja itu misalkan kan 30 ya, dia beli cuma 120.000, itu nggak dapat ya Bu ya? Ya, kenapa yang gratis ongkir ekstra minimal 30.000 belanja dapat. Kalau yang 100 cepet 20 nggak dapat ya Bu ya? Kalau kenapa? Kalau yang ya. 120 ya, kalau yang di bawahnya, di bawah iya, bukan iya. Nggak dapat ya? Nggak dapat, kecuali hari-hari istimewa. 11-11, kecuali 11-11 yang 0 rupiah. Yang 11-11 terus lagi 12-12 itu yang angka-angka cantik. Nah, itu baru. Saya kan apa namanya di Shopee ya Bu ya, bukan fashion aja sih, jualan lampu, tas. Iya. Yang masalah kendalinya sih itu harga Bu. Saya rasa kalau ngeliat itu banyak yang kalah bersaing sih harganya. Iya. Kalau misalkan saya turunin harga bonus ya kan ya. Dari reseller harga udah ditetapin, kalau misalkan kita turunin berarti yang pembelinya gitu bayarnya cuma seharga itu. Berarti kalau itu kita nombok ya kan Bu ya. Kalau misalnya apa, kalau misalkan kamu jual sama seperti supplier kamu gitu harganya? Enggak kan, dari supplier kan ditentuin ya kan, misalkan 35.000, saya naikin lagi 10.000 jadi 45 ya kan. Iya. Kalau misalkan saya kasih diskonnya 15.000, berarti apa namanya kurang dong tuh. Iya, diskonnya itu
diskonnya berarti kalau diskonnya voucher promosi toko ini emang dari kitanya ya. Jadi nanti harga uang yang sampai ke kita itu sesuai sudah dikurangi sama diskon yang kita berikan. Jadi memang sebenarnya kalau di marketplace ini sih kalau saya pribadi ya ngambil untung sedikit aja tapi rutin gitu. Maksudnya ada aja yang masuk gitu. Nggak masalah sedikit, yang penting lancar gitu. Nah Tapi itu jangan Bu sampai maksudnya, nombok juga. saya ngambil dikit ya kan, saya apa Mm-mm. namanya, yang 5.000 ya kan. Iya. Tapi kalau Terus misalkan harga saya lihat kurang bersaing nih, di toko sebelah murah, kita masih selisih 10.000 atau 15.000. Kalau misalkan kita ya. kurangin, ya Mm-mm. kita yang kurang, rugi. Oh, Saya nggak berani nah, lepas tangan. iya betul. Nah itu tadi yang Ibu bilang, pemilihan produk, pemilihan supplier yang tepat. Nah berarti kamu harus cari supplier yang benar-benar, berarti kalau dia bisa dapetin harga segitu, berarti ada supplier yang memang memberikan harga yang lebih murah gitu. Jadi harus benar-benar tuh waktu saya pencarian supplier saya juga saya butuh waktu yang lama, review, maksudnya lihat-lihat. Saya juga belanjanya nih supplier saya dari online gitu, cari dari online juga banyak tuh sumber-sumber supplier yang sekarang udah banyak yang online kayak gitu. Nah suppliernya supplier saya itu baju anak itu langsung importir dari Cina ya, langsung dari tangan pertama dan dia tuh langsung import dari Cinanya gitu. Jadi harga yang saya berikan di toko saya yang ada di Shopee saya itu jauh lebih murah dibandingkan harga Tanah Abang itu sendiri gitu. Jadi yang pertama itu pilih supplier, memang harus cari suppliernya lagi yang benar-benar tangan pertama sehingga kita bisa bersaing harganya dengan Nah, iya itu Bu apa namanya, kalau misalkan dilihat ya, di harganya beda 10.000, 15.000. Makanya kita kalau misalkan kita ikutin dia yang ada, nggak berani juga, menurut iya. malah kita yang nutup. Iya, jadi jangan maksudnya enggak salah, tapi coba cari lagi suppliernya. Nah, di sini juga banyak ibu-ibu mungkin bapak guru yang lain yang udah menyediakan nih kalau misalnya nanti ada yang mungkin kamu apa sih jual apa? Apa aja ya? Saya apa aja Bu, sepatu ada, jaket ada, sweater ada, banyak. Boleh. Nanti coba Ibu bantu cariin juga suppliernya deh. Nanti coba Ibu cariin supplier yang mudah-mudahan bisa bersaing. Nanti kamu bisa jual dengan harga yang kompetitif. Nanti bisa dibantu lah. Ya kan saya kan kayak kemarin kan laginya zamannya sweater, hoodie ya kan Bu ya. Buat NBR saya selain di Telegram juga ada kan tuh grup kayak gimana speller. Iya. Saya lihat ini kalau dilihat dari toko ke satu itu beda harga dan beda. Ini taruh 63 di sini 55. Iya betul. Kalau misalkan iya memang kan kalau Telegram pun banyak sampai puluhan ribu ya kan, kalau nyari speller paling dari atasnya kan susah tuh. Selain Telegram saya pakai Miso sih Bu. Pakai apa? Miso, ada lagi aplikasinya. Miso, baru ya, Miso ya, aplikasi baru ya. Itu lebih murah. Baru dia masih baru kayaknya tuh, Ibu juga belum coba, cuma baru lihat iklan-iklannya aja Miso. Iya. Boleh dicoba aja. Kalau dari Telegram Miso tuh ada langsung potongan dari spillernya, jadi kita nggak usah ditawar lagi sama dianya. Iya benar-benar. Ya, kalau gitu dari Miso apa Miso namanya kenapa? Bu, dari atas nama kita langsung. Kalau di Telegram tuh nama kita testi ya kan, barang udah sampai foto gini ya kan. Kalau dari Miso beda. Iya langsung ya. Nanti boleh deh dicoba kita pelajari sama-sama ya. Kita pelajari sama-sama mungkin. Ada lagi nggak yang mau bertanya mungkin terkait dengan Shopee kali ya? Atau marketplace lainnya boleh. Apaan Bu namanya di Shopee itu apa namanya? Saya masih terkendala sama Shopee Pay. Shopee Pay kenapa Shopee Pay? Shopee Pay saya ada dana berapa tuh, 62.000 kagak bisa ditarik-tarik. Udah connect sama rekening kamu belum? Ya, saya udah pakai foto KTP kagak di ACC sama Shopee-nya. Ya berarti kamu jahat. Lah bilang lumayan 62.000 buat beli jajan. Ya udah nanti transfer ke Shopee Pay Ibu aja ya. Bisa kalau transfer sesama Shopee Pay bisa.
Saya udah Nanti coba, biar Bu. Apa belum diverifikasi itunya? jadi Udah masih 2 ada bulan tuh. yang lalu, Bu. Sudah. Iya, nanti kamu tinggal transfer Shopee Pay-nya ke ibu bisa. Tapi nanti masuk ke saldo ibu. Iya, Bu. Iya. Apa namanya kan Shopee Pay pakai kode ya dari awal bentuk sampai sekarang sampai lupa pin Shopee Pay sekarang. Waduh, bahaya tuh. Bisa ini apa lupa Iya, ininya sampai di kodenya. telepon aja Shopee centernya. Terus gimana? Bisa? Kan waktu itu saya telepon call centernya aja, saya bilang, Pak ini saya mana Shopee Pay saya kagak datang-datang. Iya Udah nanti. foto PP. Nanti coba ibu bisa ditransfer bisa sesama Shopee Pay. Gitu. Ya kalau misalkan bisa ini saya udah tarik, Bu. Ini masalah belum diverifikasi sama Shopee-nya sendiri. Bukan ditarik. Tapi di gini nih. Nih coba kelihatan nggak Ditransfer. layar? Nih, layar Gelap, ini Bu. kelihatan kan? Gelap. Bisa cuma nggak ini? Oh, harus ulang-ulang lagi. Laptop ya. Oke, udah nih. Udah kelihatan belum layarnya? Laman bawa. Nah, kelihatan baru, Bu. Udah. Nah, di sini itu ada mana Shopee Pay. Oh, beranda ya. Nih. Shopee Pay nih Ibu ada 26.000. Itu tinggal kamu nanti ini aja transfernya jangan penarikan ke rekening bank tapi ke pengguna Shopee. Nah, ke pengguna Shopee, misalkan ke ibu nanti ini aja pilih nama ibu nih ini Airkit Store. Nanti uangnya otomatis masuk ke Shopee Pay ibu gitu. Jadi pilihannya opsinya transfernya Iya, ibu. Bu, saya Udah dicoba, nggak bisa? belum ada tulisan Shopee Pay Anda belum belum terverifikasi. Padahal masih ada foto KTP itu udah 2 bulan yang lalu tuh. Mungkin nggak jelas kali fotonya. Nggak tahu, nggak jelas. Padahal udah terang ya kan, marketplace gitu. Klik Iya nanti di Shopee. ini udah lupa ya ininya. Nanti dicoba nih ke pengguna Shopee transfernya jangan ke rekening bank. Jadi memang nih untuk Shopee ini untuk penarikan dana dari konsumen itu kita harus punya connect ke rekening bank ya. Dan rekening bank yang di iniin apa namanya setiap penarikan itu dikenakan biaya Rp3.000. Tapi kalau misalnya kita menggunakan bank-bank seperti Mandiri, BCA, bank-bank besar ya, BRI itu Rp0, jadi tidak ada sama sekali biaya admin penarikannya gitu. Ini untuk transfernya. Jadi nanti masuknya itu ke saldo, bukan ke Shopee Pay, tapi kalau ketika ada yang beli masuknya itu ke saldo Shopee ya. Ke saldo Shopee bukan Shopee Pay. Itu kan follow-nya tuh, Bu. Pengikut saya dikit amat ya, cuman 50. Iya, nanti kamu coba itu tadi Shopee Live ya, Shopee Live. Nanti kalau nggak kamu main ke rumah Gimana? ibu, nanti kamu yang live produk-produk ibu boleh tuh, boleh. Shopee Live itu Pakai kayak gimana, akun Bu? kamu, pakai akun kamu. Kenapa? Jadi Shopee live streaming atau gimana? live streaming. Jadi kita menawarkan produk banyak kan seperti Instagram juga sekarang ada yang live streaming Facebook seperti itu. Jadi kita memperlihatkan produk-produk yang kita jual langsung kepada konsumen gitu. Lah itu apa namanya kalau misalkan reseller dropshipper gimana? Oh iya, barangnya ini ya nggak ready ya? Bukannya dari Barangnya maksudnya kalau barang itu kan stok ya, nggak ada stok. terlalu lama. Oh. Ada stok sih, tapi itu barang yang udah berapa bulan yang lalu. Nah, iya nggak masalah mau barang bahkan apa namanya ya PL tuh banyak banget yang jual PL. Di live streaming tuh PL banyak banget. Apaan PL? PL itu pre-love itu second
second. Bahkan daleman aja ada yang jual second, coba bayangin. Dan yang apa namanya? Iya, serius, Ibu serius ngomong. Bahkan yang PL itu banyak juga peminatnya. Jadi ternyata apa aja bisa kita jual. Sekarang tuh apa aja bisa ya. Itu tadi pre-love itu banyak banget yang jual sekarang. Ya umumnya sih pre-love-nya yang ini ya, mungkin ya Yes. buat apa merek-merek terkenal gitu. Branded. Dari luar branded dia pre-love. Jadi harganya awalnya 5 juta, 8 juta, dia pre-love-nya hanya 100.000, 200.000 karena bekas pakai. Iya. Mungkin itu aja. Oh iya Bu, apa namanya kalau saya lagi? gitu ya, kalau reseller itu kemudahannya mah Bu, apa namanya, ada kemudahan sama keuntungannya juga sih. Kalau misalkan yang stok itu apa sih, takutnya sih barang nggak laku kita balik ke modal lagi ya kan. Kalau dropshipper itu enak, tinggal santai, iya, kirim orang yang beli, tinggal yang pihak pertama yang kirim, tapi nggak bisa promosi, cuma stand. Kalau misalkan Kak real pick dong Kak, kita PC Kak minta real picknya dong, iya kan gitu. Karena kan nggak 70% keaslian, ada nggak semuanya. Karena itu gimana tanggapannya ya gitu kalau dropshipper kadang-kadang. Iya, betul. Iya, kalau benar sih, memang ada aja ya yang barang mandek istilahnya kayak gitu ya. Cuma kalau Ibu sendiri mensiasati itu, yang pertama, itu tadi yang pertama ada fitur promosi ya, sale yang tadi tuh, yang diskon-diskon. Yang pertama itu disiasatinnya. Kedua, kalau memang masih belum terjual, itu biasanya Ibu jadi giveaway itu, jadi giveaway kepada apa namanya customer yang belanja di atas misalnya 300.000 itu Ibu biasanya barang-barang mandek itu Ibu selipkan jadi bonus gitu, jadi giveaway, sehingga mereka merasa senang. Jadi kita berjualan ini tidak hanya semata ini mencari keuntungan, tapi juga memberikan kebahagiaan kepada orang lain, sehingga tidak hanya uang yang didapatkan tapi juga keberkahan, insya Allah kayak gitu sih. Kalau buat nyiasatin barang-barang yang mandek gitu ya, yang nggak terjual, pasti ada yang namanya usaha, untung rugi itu pasti ada gitu. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya aja sih gitu. Itu apa namanya di Telegram juga dikasih tahu Bu, apa namanya contoh-contoh penipuan kayak gimana. Jadi itu dikasih tahu sebelum berbisnis terjun ke dunia Telegram gimana. Karena kalau di Telegram kan banyak pengikut, ada grup promosi MC ya kan, banyak reseller situnya Bu. Iya. Tapi reseller semakin banyaknya itu kita nggak tahu di mana yang pertama, tiba-tiba udah harga dilihat kok beda bisa puluhan, satuan ya kan. Terus apa namanya juga kalau misalkan di Telegram itu kita bisa ngelihat kan, kalau misalkan kita beli barang diminta foto apa namanya buku ATM ataupun buku tabungan, kan itu nggak boleh, takutnya penipuan atau gimana. Banyak apa namanya, terus di share nomor penipu bisa lebih sering lagi sih. Terus juga sebelum apa namanya customer ngecek itu kita harus juga 2 kali tanyain Kak, jadi nggak di-pick ya kan. Kalau misalkan mau transfer dulu ya kan, sebelum transfer kan ditransfer ke kita kan nggak proses ke apa namanya reseller kita. Kalau misalkan ada barang ada duit, iya memang harus berhati-hati ya, jadi nggak nanya sebelum kita ambil barang, Kak ada barang nggak, ada barang nggak, boleh minta pick nggak. Oke. Kan kalau misalkan baju cewek kan, baju gitu kadang-kadang bentuknya ada yang kayak gimana ya kan, selera orang berbeda-beda, nggak sesuai foto kayak gitu sih. Terus ditanyain stok ada nggak. Saya pernah beli casing, udah 2 kali salah, apa namanya, ditanya ini ada pas dikirim salah lagi, ya udah saya report. Nah itu tadi pentingnya, pertama itu memang kita harus
pilih-pilih supplier itu ya, benar-benar penting supplier itu, karena tadi kita harus mengecek barang yang dia jual itu benar-benar. Jadi sebelum kita dropship ke orang lain, kita coba beli dulu produknya. Kita lihat dulu barang ini yang dia jual itu, yang supplier jual itu sesuai tidak dengan gambarnya seperti itu. Jadi benar-benar dalam pemilihan supplier ini kita harus benar-benar detail. Yang kedua, kita harus dari segi tadi stoknya ready terus nggak, seperti itu. Kemudian kenapa? Ya kan kalau di Shopee kan tuh Bu ya kan ada stok jumlah barang berapa. Misalnya taruh baju jaket, sweater, hoodie kan coba stoknya cuma ada 10, ya udah taruh di situ ya kan. Iya. Terus kalau misalkan ada barang dibeli kan apa namanya apa ya namanya Pak, di testimoni ya kan, barang udah nyampe gimana banyak ya kan. Iya. Terus dicantumin nama online kita ya. Kalau di online shop itu strateginya dong sih menurut saya, gimana narik orang dari dunia luar ke masuk ke toko kita. Itu akun Shopee saja masih sepi sekarang. Iya, itu tadi. Telegram oh gitu. Iya tadi ya. Tadi tips-tipsnya itu yang tadi udah Ibu kasih ya. Seperti up produk, terus lagi juga voucher atau diskon biar menarik konsumen, sama live sih yang itu, yang benar-benar terasa ininya, feedbacknya ke seller ya. Mungkin nanti apa namanya, untuk lebih detailnya nanti di via chat atau nanti di pertemuan pertama ada waktunya lagi ya. Mungkin next apa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu Novita, Pak Yoga baru bisa bergabung. Iya Ibu. Sama teman-teman nih bisa bergabung ya. Mohon maaf ya. Sudah. Iya Ibu. Iya lama ya. Dari jam berapa? Dari setengah 4 Bu. Udah share-sharean nih. Udah sharing-sharingan. Mantap deh. Iya. Ibu sampaikan sedikit ya. Iya Bu, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semuanya salam sehat, salam sukses ya. Terutama untuk bisnis yang akan kita jalankan ke depan. Oke, anak-anak sekalian, SMK YMIKA akan menghimpun kalian yang baik yang sudah punya bisnis ya, maupun yang ingin atau baru mau mulai usaha. Kemarin saya lihat Pak Yoga sudah, atau tim ya, sudah selesai membuat marketplace-nya. Nah, ini tinggal nanti mungkin di pertemuan kedua setelah ini kita akan matangkan marketplace-nya. Kemudian kita akan ketemu ya. Kalau melalui Meet, mungkin dari kalian ada yang masih belum paham atau bagaimana, kita akan ketemu ya. Kita akan undang kalian untuk ke sekolah. Ya Pak Yoga ya, kita ke sekolah aja kali ya. Iya Bu, betul Bu. Kita sekolah, kita di sekolah. Ya, di sekolah biar kita kupas sampai sejelas-jelasnya. Jadi pada intinya begini anak-anak, tujuan dibentuknya ESC ya, itu adalah himpunan atau perkumpulan atau wadah yang dibuat oleh SMK YMIKA untuk kalian berusaha, berwirausaha ya, baik yang sudah jalan maupun yang baru atau baru punya keinginan saja usaha. Kita akan coba fasilitasi dan bantu kalian di marketnya ya. Karena setelah sekian hari, 2 minggu, ada nggak 2 minggu Pak Yoga ya kita buka pendaftaran ini?
Seminggu, Bu. Seminggu. Seminggu ya? Oh, Mm-mm. anak-anak baru seminggu kurang lebih ya. Ternyata anggota ESC ini sudah 70-an ya, 70. Itu mungkin istilahnya ini belum semua teman-teman kalian paham, belum semua teman-teman mengerti untuk apa sih dibentuknya wadah ESC ini ya. Makanya dari 1.000 siswa baru hanya 1/10-nya yang ikut mendaftar. Dan kita berharap ke depannya akan bertambah ya. Tapi keberhasilannya ditentukan oleh kita ini di awal ya. Oleh anggota-anggota awal yang sekarang terhimpun ya. Oleh karena itu Ibu mohon sama kalian semangat wirausahanya terus ya. Apapun itu. Semua kendala-kendala akan kita hadapi bersama. Ya, ada yang sudah jalan, bantu yang baru mau jalan. Dari Bapak Ibu guru juga sudah banyak produk-produk ya, dan mungkin juga dari Bapak Ibu guru juga membutuhkan para reseller. Jadi utamanya sekarang yang kita akan bergerak adalah tenaga marketingnya dulu, ya, resellernya dulu. Jadi produk-produk dari yang kalian sudah ada, produk-produk dari kalian yang sudah ada akan kita bantu ya kepada teman-teman yang ingin berwirausaha. Jadi ini loh produk yang sudah terkumpul. Ya, kita akan saling bantu di marketnya, di penjualannya. Kita akan sama-sama bangkit. Semoga kita akan sama-sama juga sukses ke depannya. Ya, apapun untuk kemajuan ini kita akan upayakan. Ya, modal utamanya adalah keinginan, semangat untuk berbisnisnya itu harus ada. Jadi kalau kita sudah punya semangat, tidak pantang menyerah, ya. Yang namanya usaha kan kadang turun, kadang naik, ya. Nah, jadi nanti kita akan adakan pertemuan, kita undang kalian ke arah sana. Mungkin itu sepintas yang perlu Ibu sampaikan kepada kalian. Kenapa sih dibuat perkumpulan ESC ini untuk apa? Ya, untuk mencetak para wirausaha muda, para wirausaha baru. Jadi kita ingin lulusan dari SMK YMIKA selain lulus akademik juga lulus entrepreneurship-nya, ya. Jadi setelah lulus itu kalian sudah punya modal juga buat usaha sendiri. Jadi tidak mengandalkan hanya mencari kerja. Saya lulus SMK, maksudnya SMK mau kerja di anu. Ya, jadi bekerja di instansi atau di perusahaan itu tujuannya yang kedua. Yang pertama adalah tujuannya punya usaha sendiri. Jadi mari kita bangkit, mari kita bangun bisnis ini bersama-sama. Ya, kita saling support, kita saling bantu, kita maju bersama. Jadi berharap dari sekian yang sudah terdaftar di ESC semuanya berhasil. Ya, itu barangkali nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, saya akan tambahkan di kemudian. Ya, tapi juga yang sudah berbisnis, yang sudah jalan wirausahanya, belajarnya juga harus tetap semangat. Ya, jangan sudah punya usaha, belajarnya nomor 2, jangan, sama-sama jalan. Ya, misalnya belajarnya jalan untuk ijazah, untuk modal kalian di dunia pendidikannya jalan, ya, selesaikan dengan predikat yang bagus dan memuaskan. Nah,
di samping itu usaha bisnisnya juga jalan. Tuh, jadi sama-sama ya. Itu berhasil itu di semua bidang, semua ini harus berhasil. Salam sehat lagi. Semoga kita selalu semangat. Bapak Ibu guru kalian ada di belakang kalian, kalian yang akan maju ke depan ya. Jadi yang usaha ini bukan Bapak Ibu gurunya, ya anak-anak ya. Jadi kalian nih, marketnya kalian. Itu kita hanya memfasilitasi. Nanti semoga yang sudah disampaikan Pak Yoga, Bu Novi, ya mungkin nanti Pak Irwan. Ada Pak Irwan, Pak Yoga? Pak Irwan lagi Ada Pak Irwan nggak? Nggak ada. Lagi ziarah. Dia lagi ziarah dulu. Pak Irwan belum gabung ya. Nanti ke depannya Pak Irwan akan memberikan pengalaman-pengalaman. Beliau mungkin akan membantu di ini apa namanya? Apa tuh Pak, logo-logo ya? Desain Bu, desain ya, desain logo, ya, desain. desain ya. Kalian kalau ingin misalnya usaha apa kuliner, nah nanti bersama Pak Irwan mungkin akan dibantu. Kamu inginnya temanya apa, gitu ya? Akan dibantu. Ya, lanjut Pak Yoga, saya nyimak dari sini. Oke, baik Bu. Maaf sekali lagi saya mohon maaf karena terlambat bergabung. Ya. Saya nyimak Pak, silakan lanjut. Ya Bu Novi, monggo. Ya, terima kasih Ibu Fajar yang sudah menyampaikan sambutannya. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan lagi ya. Bahwasannya pada hari ini selain dari tadi kita penjelasan marketplace, juga ada penjelasan ya tentang bentar nih Bapak kasih tahu dulu. Nah, nih. Udah muncul belum ya? Bapak tampilin dulu ya anak-anak. Nah. Oke, sudah kelihatan belum? Ya. Kelihatan nggak? Anak-anakku sekalian? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Ya, oke. Ya, jadi SMK Yemi ya, ini sudah membuat ya. Kita sudah membuat, mungkin nanti bisa bersaing nih wah, sama Shopee, sama Tokopedia gitu. Tapi kita versi SMK gitu. Versi SMK. Nah, ini yang buat ini anak-anak TKJ nih, yaitu Genta dan kawan-kawan ya. Ini membuat marketplace ya. Dan marketplace ini ada di website SMK Yemik ya. Website SMK Yemik. Jadi kalau kamu ke Google nih, ke Google ya. Terus kamu tulis Yemik. Nah, ini yang paling pertama itu adalah website SMK Yemik. Website SMK Yemik nih. Jadi SMK Yemik sudah terkenal nih ya. Indonesia seluruh negara nih. Jadi kalau nulis Yemik itu paling pertama SMK Yemik. Nah, itu. Nah, terus selanjutnya lagi kita sudah punya namanya marketplace ya. Marketplace ini seperti apa Pak? Ya, oke. Sebenarnya saya ingin menengahi tadi antara penjelasan dari Ibu Novi dengan tadi Jamal ya, bahwasannya gimana strateginya. Yang jelas untuk sekarang penjualan melalui online itu ada dua tipe ya, anak-anakku sekalian. Ada yang tipe yang tadi seperti tadi Shopee ya, Shopee itu ya, Shopee terus Tokopedia gitu kan ya. Ini tipenya adalah tipe penjualan ya, penjualan jarak jauh ya, penjualan jarak jauh ya. Jadi dia kenapa disebut dengan jarak jauh? Karena yang melihat ini ya, yang melihat ini adalah orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, itu. Nah, kalau orang-orang di Cina gimana Pak? Apa sih Pak mereka aplikasinya? Ada bau-bau. Nah, namanya bau-bau deh. Itu bahasa Cina semua.
Kalau kita kan Shopee bahasa Indonesia semua, kalau sana bahasa Cina semua tuh ada tuh. Taobao apa Taobao kalau nggak salah. Terus ada lagi aplikasi apalagi di sana Alibaba, itu udah internasional tuh, alibaba.com ya. Apalagi eBay, Pak, eBay. Oh, kalau eBay dari zaman dulu tuh. Dari zaman Bapak SMA itu, eBay itu sudah ada ya. Cuman untuk eBay itu mata uangnya itu saya lupa antara Bitcoin sama apa gitu. Mungkin anak-anak IT lebih tahu. Ya. Nah, tapi kalau di Indonesia ini ada Shopee, ada Tokped, Tokopedia, Bukalapak, JDID dan lain-lainnya, di mana mereka itu jangkauannya itu se-Indonesia, ya, se-Indonesia. Artinya dari Sabang sampai Merauke, selama ada jaringan internet, ya, itu akan bisa memesan. Ya. Kita bayangkan, kalau se-Indonesia, ya. Mungkin kalau sekarang banyak orang yang belum menggunakan Shopee, anggaplah seperti itu, belum menggunakan Tokopedia, Bukalapak. Tapi saya yakin ke depan untuk memudahkan jual beli pasti mau nggak mau itu lewat itu, ya karena se-Indonesia itu sama harganya nanti, ya semua se-Indonesia itu sama harganya. Mau Sabang sampai Merauke ya harganya misalnya harga 10.000 ya 10.000. Kenapa? Karena akan mengikuti harga yang murah, dan harga yang murah itu akan banyak yang beli, tuh, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak terjun ke dunia itu, ya, ke dunia Shopee, ke dunia marketplace yang ada saat ini, maka kita akan ketinggalan langkah, ya, sama orang-orang, yang sudah menggunakan itu, ya. Di Indonesia ini sudah banyak istilah kata ya suku bangsanya gitu ya. Nah, kalau kita merasa misalnya orang Jakarta gitu kan. Nah, orang Jakarta ini sekarang itu belum banyak ternyata yang beli lewat Shopee, lewat marketplace. Kenapa? Karena mereka berpikir dekat-dekat gitu kan istilah kata. Nah, makanya yang kalau jualan di Shopee, mungkin yang udah ngerasain itu, yang beli itu banyaknya malah bukan dari Jakarta, tapi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, Kalimantan, Sulawesi. Nah, itu yang beli. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa, mungkin mereka di sana lebih rasa ingin tahunya lebih tinggi, gitu. Sehingga mereka itu tahu, ngerti Shopee segala macam, ya. Makanya kita sebenarnya udah ketinggalan ini, ya. Udah tinggal sekali gitu. Nah, untuk pemasaran lewat jangkauan jauh, ya. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah itu mereka udah menggunakan Shopee, Tokped dan lain-lain, itu udah banyak yang gunain. Bahkan mereka berjualan juga di situ. Nah, itu. Nah, itu jangkauan jauh. Tapi juga ada jangkauan pendek, ya. Jangkauan pendek itu apa? Jangkauan pendek itu contohnya kita menggunakan WhatsApp bisnis, ya. Kita menggunakan misalkan ada yang tahu WhatsApp bisnis, sudah ada yang buka, sudah ada yang pernah? Halo? Sudah ada yang pernah WhatsApp bisnis? Halo, anak-anak sekalian? WhatsApp bisnis kan? WhatsApp bisnis ya, oke. WhatsApp bisnis itu WhatsApp nih, Bapak kasih lihat juga nih. Oke, contohnya ya. Bentar. Oke, WhatsApp bisnis. Nah, ini contohnya kalau WhatsApp bisnis itu, ya, ini dia seperti WhatsApp biasa, ya, tapi dia bisa membuat di sini katalog gitu ya. Membuat katalog, dia bisa di HP digunakannya nih. Nah, ini contohnya misalkan kita ngirim gambar kayak gini. Nah, itu kan kelihatan tuh di sebelah kanan ini atau di HP itu bakal kelihatan banget. Ini produknya, harganya, alamatnya, ya. Bahkan kita bisa message itu ke nomor yang WhatsApp bisnis tadi gitu, ya. WhatsApp bisnis tadi. Nah, di WhatsApp bisnis ini juga itu bisa kelihatan juga produk-produk kita yang lain. Nah, tuh kayak gini. Ya, ada PY, kopi misalkan, kita jualan apa, ya kan?
terus bawang goreng, misalnya bagelan, opak, dan lain-lain, ini bisa kelihatan. Ya, seperti ini. Ini jangkauan pendek, artinya yang mesen itu sekitar kita karena yang kontak sama kita gitu. Ya, yang kontak sama kita. Ini juga di aplikasi Play Store itu udah ada lagi selain WhatsApp bisnis, namanya Toko. Ya, dia mirip seperti ini juga. Jadi dia berupa katalog. Di mana kalau katalog ini kita sebar, ya, saya ulangi, di mana kalau katalog ini kita sebar, itu akan ya setiap orang yang buka katalog itu akan pesannya ke nomor WA bisnis kamu. Nah itu tuh penting banget tuh. Wah ini sebenarnya dari segi pemasaran WhatsApp bisnis ini sangat bagus. Karena kalau sekarang ini banyak yang belum pakai. Kenapa? Karena banyak yang belum mungkin tahu gitu. Tapi kalau udah banyak yang tahu, waduh ini bener-bener gitu. Jadi dia menjembatani banget antara orang yang menggunakan marketplace sama orang yang offline, atau yang online sama yang offline tuh menjembatani banget gitu. Karena katalog ketika disebar katalognya, ya katalog ketika disebar dari WhatsApp bisnis, ya, yang ini, yang ini nih, ini katalog nih. Jadi ada gambar, bawahnya ada view. Jadi kalau disebar ke orang, setiap orang yang dapat ini, ketika dia message, dia pesan, ini akan nyambung ke nomor awalnya. Jadi kalau kita ngasih kayak pesan berantai itu semacam broadcast disebutnya. Kita kasih ke orang, ketika ditekan, set, itu akan nyambung ke nomor kita. Nah tadi cocoknya tuh kalau Muhammad Jamaluddin, ya, itu cocoknya dia sebenarnya menggunakan WhatsApp bisnis sih, kalau saya rasa nih. Karena apa namanya, temennya banyak nih kayaknya dia. Ya. Dia misalkan ngambil Telegram, ya ngambil dari produsen Telegram. Terus dia bikin gambar-gambar di WhatsApp bisnis. Nah, WhatsApp bisnis tadi kamu sebar ke yang lain. Ya, ke teman-teman kamu ya. Terus ke siapa? Nanti ketika teman kamu ada yang buka, tertarik sama gambarnya, dia akan view, dia akan message, itu akan ke nomor bisnis kamu. Nah, itu menggunakan WhatsApp bisnis. Ya, sekilas nih WhatsApp bisnis, nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Nah, Bapak akan jelaskan lagi, balik lagi kepada website yang sudah dibuat sama tim IT SMKYMIC. Nah, ini mirip-mirip menyerupai ya Shopee, menyerupai Tokopedia dan Bukalapak dan lain-lain. Kenapa? Karena nanti di sini akan tampil produk kalian, ya, akan tampil produk kalian. Nah, contohnya nih Bapak udah bikin nih dua produk Bapak nih ya, Bapak masukin sini nih. Nah, ini akan tampil nanti seperti ini tuh, ya. Nah, seperti ini gitu. Coba back lagi, misalnya yang ini akan tampil seperti ini tuh, ya. Ini kalau di HP cakep nih gambarannya, ya. Oke. Nah, terus di sini juga, oh nggak kelihatan, kelihatan nggak nih? Nah, anak kalian kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini juga nanti kalian bisa ngasih judulnya apa, ngasih deskripsinya apa nih yang panjang di sini boleh. Di bawahnya dikasih deskripsi lagi boleh yang panjang. Nanti kita praktekin nih cara memasukkannya, ya. Kita praktekin. Sebelum itu pesan produk. Ketika pesan, nah ini kita ngambil cara yang dari WhatsApp bisnis tadi ya. Ini ngambil cara yang WhatsApp bisnis tadi. Ketika kita pesan, ini akan ke message ya, ke nomor kamu yang kamu daftarkan di toko ini, di SMKYMIC, ya. Jadi kamu nanti akan punya masing-masing akun, ya. Kamu semuanya akan punya masing-masing akun per orang, yang dimana kamu nanti bisa bikin toko di SMKYMIC, dimana kamu nanti akan naruh nomor teleponnya, dimana kalau ada yang mesen itu langsung ke nomor kamu pesannya. Begitu, ya. Itu kita buat tuh SMKYMIC itu, ya. Itu sebenarnya canggih banget ya. Karena kalau buat jangkauan pendek ini keren, menurut Bapak ya. Oke, itu langsung chat tuh kan, langsung chat. Kalau dari HP, kalau dari komputer lagi, kalau dari HP dia langsung, benar-benar langsung, ya. Nanti kita pelajari lagi terakhir. Oke. Dan juga ini bisa dihubungkan dengan Instagram. Nah, kalau kamu ada Instagram, nanti dimasukkan Instagramnya. Akan terhubung ke Instagram kamu tuh. Itu SMKYMIC udah buat kayak gitu.
Terus tadi ada WA bisnis akan ke nomor WA bisnis kamu. Terus ada lagi Facebook akan ke Facebook kamu. Lalu nanti ada lagi Shopee akan ke Shopee kamu. Ke Tokopedia akan ke Tokopedia kamu. Nanti kita tambah-tambahin lagi yang lain. Ya, nanti bisa nih tambah-tambahin lagi nih. Tim IT-nya ada Genta di sini. Genta nyaut, Genta. Ada nggak Genta? 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 Ada Pak. Oke, bisa ntar tambah-tambahin yang lain ya? Iya, Oh, bisa. iya bisa Pak. Bisa nanti tambah-tambahin sama Genta yang lain-lainnya. Gitu. Nah, nanti seperti ini. Nanti terus juga akan tampilan seperti ini. Makanan apa aja ke samping dia. Minuman apa aja, fashion apa aja, elektronik apa aja, furnitur apa aja, aksesoris apa aja. Dan ini ada produk tim IT nih dia nih ya, dan nebeng duluan nih. Jadi bagi yang ingin desain logo, ya nanti bisa nih sama tim IT SMK YMIK nih. Mereka jago-jago loh gitu ya. Hasilnya keren-keren ya. Kenapa? Karena Bapak udah melihat sendiri dan Bapak minta bikinin juga buat logo yang nanti Bapak akan tampilkan. Jadi Bapak ada satu anak, ada 2 anak, 3 anak tim IT itu yang dari apa? Yang bisa melukis gambar, tapi menggunakan komputer. Jadi misalnya muka kamu nih, atau muka di sini muka Pak Didi kan jualan dimsum, itu bisa digambar dengan tidak menggunakan aplikasi yang otomatis, tapi menggunakan tangan, ya. Tapi dia melalui Photoshop. Wah itu hasilnya cakep-cakep banget, ya. Karena saya udah lihat itu hasil cakep banget, nah luar biasa. Oke. Contohnya kita lihat nih, pernah nggak saya download? Download. Oh di mana ya? Oh ICS. Ini hasil-hasilnya nih. Ya. Ini coba, ini contoh-contohnya nih. Ini contoh logo nih. Ini yang buat Deden nih. Deden selalu hadir ya kan. Nah, terus juga ini tuh ya. Mereka bikin. Ini juga buat logo kita nih, mereka bikin. Ada juga yang jago bikin bis. Oh, bikin gambar-gambar bis nih Raul Septiansa. Terus juga ada juga, nah ini ya. Jadi dia dari gambar kamu dilukis. Contoh ini awal lagi gini, jadi kayak gini ya. Nah, ini kalau lebih lama lagi lebih cakep lagi dia ya. Nah, terus nah ini ya kan. Misalnya lukisan siapa, foto siapa, dibikin lukisan seperti ini. Nah, ini Arif nih jago nih bikinnya nih. Terus juga nih tuh ya contohnya. Nah, itu salah satu apa namanya produk yang ada di sini. Nanti apa aja pokoknya eh, apa jualan kamu nanti bisa diposting di sini. Tapi nanti untuk mempostingnya itu melalui izin Bapak Ibu Guru. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu Guru akan melihat dulu produknya bagus atau tidaknya, ya, atau gini produknya itu diperbolehkan untuk dijual atau tidak. Gitu. Ya maksudnya tidak diperbolehkan, wah iya, misalkan apa namanya barang-barang yang terlarang ya nggak boleh, gitu. Makanya akan terlihat oleh guru kamu yang akan memverifikasi apa namanya barang-barang dagangan kamu nantinya. Oke. Kita akan coba bikin toko. Ya Genta, hadir Genta. Tak, bantu bareng-bareng tak. Iya Pak. Oke, smkyemik.sph.id ID terus oke ini. Nah, kita tetap daftar nih ya. Siapa yang mau bikin toko? Ayo di sini siapa? Yang langsung mau bikin toko ayo. Halo, guys. Siapa yang mau bikin toko langsung yuk? Satu-satu orang yuk. Dibuka itunya. Ayo, gambar-gambar fotonya nih, ayo. Pak Yoga nawarin yang buka motor apa? Buka toko, ayo. Buka toko apa? Siapa Ayo, yang mau buka toko? yang buka toko duluan, ayo siapa? Langsung praktek nih, langsung praktek. Muhammad Jamaluddin. Tadi aktif banget tadi. Kenapa Pak? Oh, saya daftarin kamu di sini ya. Apanya? Toko. Kamu di sini ya. Ya apanya Pak? Daftarin toko di website SMK YMIK ya. Ya udah. Oke, siap. Oke, kita masuk sini. Nama tokonya. Ya. Caranya yaitu buat akun. Nah, nih buat akun, anak-anak sekalian. Wah, ini nanti ada guru, ada siswa ya. Nah, kalau kamu itu siswa.
Nah, nanti kalau guru itu cuma buat verifikasi ya. Terus kalau siswa itu buat penjual ya, buat penjual. Jadi kalau guru mau jadi penjual jadi siswa dulu. Ya, jadi boleh. Jadi nanti ini intinya kalau siswa ini penjual. Kalau ini intinya kalau di perusahaan tuh disebutnya apa ya? Q apa ya? QC ya, quality control ya. Itu quality control apa yang melihat barang-barang itu di sini. Nah, kalau sebagai pedagang ini daftar. Nah, masih daftar. Oke, nama Muhammad Jamaluddin ya. Muhammad Jamaluddin. D-nya double nggak? Jamaluddin. Nomor telepon berapa nomor telepon? Jamal. Jamaluddin. Halo. Jamaluddin. Ini mana Jamaluddin ini? Halo. Atau yang lain deh. Nih. Saya panggil aja Dewi Azahro nih. Dewi Azahro nih kayaknya orang Ciledug ini. Dewi. Del. Iya, Bu. Iya. Oh, Dewi dipanggil Bapak nih. Ya, udah. Dewi bikin toko ya di sini ya. Iya. Oke. Nanti toko ini nanti Dewi bikin sendiri aja lagi boleh. Nanti kan ini banyak yang lihat nih, ya. Iya. Ini bercontoh aja ya. Nanti caranya apa? Dewi bikin lagi. Oke, Dewi Azahro ya namanya ya. Azahro. Ya. Oke. Email Del, email. Dewi. Halo. Azahro titik Dewi Oke, Azahro titik Dewi Dewi Suaranya kedengaran dah. 01 01 @gmail.com. @gmail.com. Ada yang kedengeran suaranya? Muhammad Jamaluddin kedengeran nggak suara saya? Muhammad Jamaluddin kedengeran nggak suara saya? Ya oke. azahro.dewi01 @gmail.com. Nomor telepon 0896 0896 2961 2961 5695. 5695. Nah, nanti setiap yang mau pesan ke toko Dewi itu akan langsung pesan ke nomor Dewi. Jadi di sini kuncinya. Password Dew. Passwordnya Bapak bikin dulu ya. Ya. Oke. Oke. Nah ini contohnya udah nih. Udah Bapak share juga contohnya. Nah habis itu Dewi masuk nih kalau udah disetujuin. Gentak disetujuin tak? Jadi ada operator yang buat bentar. Ya, ada operator yang buat menyetujui dia buka toko apa enggak. Jadi nggak sembarangan orang dia buka toko ya. Hanya siswa SMK Yemik yang bisa buka toko ya. Ya hanya siswa SMK Yemik sama guru-guru Yemik ya, baik SMP maupun SMK ya bisa. Ya. Tapi kalau misalkan siswa di luar nggak bisa ya. Jadi khusus buat warga Yemik gitu. Bapak udah. Udah, oke, saya login. Wah, nih sama datang Dewi Azahro. Nanti ada kewenangan siswa ini nanti akan dibuat selanjutnya. Terus ini ada dashboardnya. Nah, ada toko saya, ada produk saya. Ya, anak-anak sekalian. Kalau toko saya, ya, berarti kalian buat toko dulu. Nah, kalau produk saya, nanti produknya. Jadi langkah pertama adalah buat toko. Ya, yaitu ya. Kalian klik di toko saya, klik. Nah, besok apa caranya? Kita daftarin. Buat toko, kami tidak bisa. Nah, berarti kita buat toko. Toko dulu buat. Kita buat toko. Nama toko. Nama tokonya apa deh? Misalnya ada yang? Apa ya? Apa? Dewi mau jualnya apa? Kayak fashion gitu deh. Oh, fashion baju ya. Iya. Wah, banyak tuh nanti supplier tuh ya. Ada Bu Santi, ada Bu Epi ya. Apa tadi baju apa? Baju remaja gitu apa sih sebutnya? Apa ya? Bingung. Apa misalnya? Tudung atau apa?
apa apa namanya? Oh, ini nama toko ya. Misalkan Dewi Fashion, Dewi Fashion misalkan. Benar nggak tulisannya Dewi? Benar ya? Iya. Oke, kita pilih foto, pilih gambar nih. Pilih gambar ini kita ambil contoh aja ya. Nanti kamu bisa bikin sendiri ya. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, terus deskripsi tokonya, deskripsi toko, misal toko ini ya menjual ya baju remaja ya, baju apalagi tuh yang lagi hits sekarang ya, baju hits zaman now ya kan. Ah, ini boleh kata-kata kamu yang bagus untuk kata-kata yang menarik pelanggan lah. Alamatnya misalnya jalan apa ada ya? Jalan Hos Cokroaminoto Pos Cokroaminoto nomor 19. Cokro Aminoto nomor 19, 19. terus RT 4 RW 10. RT 4 RW 10 ya, kelurahan Kelurahan Larangan Utara. Larangan Utara, kecamatan Larangan Larangan. Larangan ya, Kota Tangerang ya. Oke, kita buat toko. Nah, pas buat toko juga ini juga, wah ada yang salah nih. Apa nih yang salah? Tadi apa yang salah, Pak? Tipe filenya, Pak. Oh, Tipe file. foto ya? JPG PNG bolehnya. Oh, tadi GIF ya. Aduh. Oke, contohnya Dewi tokonya apa ya gambarnya? Nanti ntar dihapus aja ya. Kita pakai contoh aja nih. Iya, Pak. Yang menarik aja. Dah, gini aja dah. Dulu gini ya. Atau gini aja deh, fashion aja lah di internet ya. Kan internetnya banyak nih. Wis, kemana ya? Logo. Nah, ini nih mantep nih. Nah, ini. Tadi mana? Oh, ini. Ganti foto. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ya Nah, terus tadi apa? Toko ini menjual. Nah, ini jadi harus ini ya, hati-hati dalam menaruh gambarnya ini, harus JPEG sama PNG. Yang lainnya nggak boleh, yang gerak-gerak nggak boleh. Toko ini menjual baju remaja zaman now. Ya. Ini alamatnya Hos Cokro Aminoto ya. Terus Ya. RT Nomor 19. nomor 19. 16 RT RT 4 RW 4 10. RW 10 Kelurahan Larangan ya, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Oke, dah semuanya pasti dulu, udah kisi semua. Kita buat. Nah, berhasil, berita telah diupload. Oke. Artinya tokonya sudah di ini ya. Nanti juga bisa diedit nih ya. Tokonya bisa diedit ya. Iya. Oke, ada toko. Nah, ini kalau udah tokonya udah di print, berarti bisa nambah produk nih. Nah, ini dia ya. Contoh, nah produknya apa? Mau jual apa? Contoh nih ya. Misalkan baju apa sih yang lagi ngehits, Dewi? Iya, iya.
tie dye. Nah, ini tie dye ini lagi hits nih ya. Contohnya ini. Ini lagi hits. Katanya lagi hits ya. Kita ikutin aja dah. Ya. Baju kaos tie dye. Tie dye ya. Info produk. Oke. Kaos ini kaos hits zaman now. Ini yang panjangnya nggak apa. Tapi di sini jangan pakai itu ya, misalnya kayak kode-kode apa gitu, itu jangan. Ini nanti dia gagal. Ini tulisan aja, tulisan intinya, tulisan sama angka. Nah, harganya berapa? Misalnya harganya 45.000 misalkan ya. Stok produk itu misalkan kamu punya berapa ya, kalau ada 5 tulis 5 gitu ya. Terus ini kategori produk, kategorinya apa? Berarti fashion ya gitu ya. Nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, tadi itu nomor teleponnya berapa deh? 08 08 juga ada yang masuk ya. 08 berapa? 96 Hah? 96 2961 2961 ya, terus 5695. 5695. Oke. Produknya jangan lupa foto tadi. Ini fotonya. Nah, tadi mana fotonya? Wait. Oh, ini fotonya. Bentar, harus gambar harus di sini ngambil lagi. Nah, lu gambaran nggak ada yang cepat ya. Jepek. Nah, contohnya ini jadi. Nah, ini contoh ini. Nah, termasuk ini gambaran nih, ya. Ini contoh doang ya, contoh doang. Nah, terus deskripsi produk. Ya, tadi apa? Deskripsi produknya. Ini boleh yang panjang ya, misalkan di sini warnanya ya. Misalkan warna putih ya. Warna putih dominan misalkan. Terus ya kasih gambaran yang kamu bisa lah ya. Misalnya ini paket dengan celana gitu kan. Ya intinya yang kamu bisa bahasain seperti itu. Nah, lanjutkan lagi. Nah, tautan produk. Nah, ini tautan produk nih. Ini berbanyak nih, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp bisnis, ada Shopee, Tokopedia. Ya. Nah ini. Nah, kalau misalkan Instagram, ya nanti Instagram kamu tuh yang jualan itu. Misalkan Facebook, nah, nanti Facebook kamu masuk di situ. Tinggal klik masukin ke sini linknya. WhatsApp bisnis, masuk klik link masuk sini. Shopee. Nah, contohnya misalkan Shopee nih. Tadi apa tadi ada bentar. Contohnya ini misalkan yang ini ya. Nah, misalkan ini dia kan di Tokped nih. Nah, ini misalnya kita hubungin nih, tinggal ambil dari toko kamu linknya ya. Kamu masukkan ke sini, ke toko tadi. Ke sini nih. Tokopedia yang tadi ya. Ke sini tuh. Paste. Nah, kalau dia ada di Shopee ya klik Shopee. Nah, nanti kita akan lihat ya, jadi apa enggak. Kita buat produk. Nah, kita buat produk. Nah, berhasil. Oh, ya. Nah, ini bacaan pending nih. Kenapa pending? Karena ini harus diverifikasi sama guru kamu, ya. Guru wirausahaan, ya. Oleh kepala sekolah juga, ya langsung juga nanti. Ya, oleh guru-guru yang memang berkaitan dengan kita. Ya, itu di pending. Tak, langsung tak contoh tak diminta. Pak. Iya, gimana? Iya, Pak. Apa namanya bisa
universal nggak, bisa dikelihatan semuanya atau nggak Pak? Apa namanya? Ini kan kayak sejenis Shopee gitu ya Pak ya. Maksudnya bisa orang lain bisa lihat nggak? Orang lain bisa lihat, karena kan dia website. Nanti Website ini dipromosin lagi atau nggak Pak? nanti kita promosi dong. Ya. Jadi SMK YMIK ini buat siswa-siswanya yang berjualan atau yang belajar berjualan juga. Promosinya itu kayak gimana Pak? Nanti kita websitenya kita akan kirimkan ke orang-orang, kita sebar ya. Terutama kita suruh yang teman-teman kita di YMIK gitu kan, untuk beli produk kita gitu kan. Nah, atau yang sekeliling kita, keluarga kita, atau yang sekiranya dekat dengan kita gitu. Kenapa? Karena SMK YMIK anak-anaknya sudah mulai berwirausaha gitu kan. Gitu. Kalau selain anak YMIK gimana Pak promosinya? Boleh ke yang lain, boleh, nggak ada masalah. Enggak, maksudnya kenalkan ini websitenya ini, strategi itu gimana? Strateginya intinya kalau website ini ya, ini sebenarnya kan tadi kalau kamu lihat nih ya di Google, sebenarnya kalau orang udah nulis ini ya, dia otomatis akan di semua. Kalau nulis YMIK ya, ini akan ada ya website SMK YMIK. Nah, di website SMK YMIK ya kamu tinggal bilang ada di situ marketplace. Jadi kita khusus ada marketplace SMK YMIK di mana kita bisa jualan di sini. Nah, kalau kamu mau nyebar bisa juga linknya smkyemik.sca.id market, tinggal dikirim aja orang-orang. Nah, sehingga nanti orang akan melihat, wah SMK YMIK udah ada marketplace-nya. Dan bahkan orang-orang misalkan siswa baru, dia akan melihat website tuh banyak kan. Zaman-zaman sekarang ya kan. Nah, dia akan lihat, ada marketplace-nya nih ya, kita bisa beli di sini ya. Ini sebagai orang terdekat dulu kita harus sebar ke yang lain. Ya, karena memang kita intinya di sini pertama untuk kita pajang produk kita ya, biar satu SMK yang itu tahu ya. Terus yang kedua, ini sebagai juga jembatan. Artinya nanti ketika orang sudah melihat produk kita, contohnya tadi nih misalkan si kaos tie-dye ini yang buatan tadi kita ya, rame-rame di tokonya Dewi. Nah, ini akan terhubung ya. Kalau pesan produk, dia akan terhubung ke WA-nya si Dewi ya. Kalau ke Shopee, kita akan terhubung ke Shopee-nya si Dewi. Kalau ke Tokped, dia akan terhubung ke Tokped-nya. Waktu tadi kita masukin Tokped ya. Nah, ini yang ke Tokped-nya seperti itu. Nah, kayak gini tuh contohnya. Kayak gitu ya. Jadi untuk masalah pemasarannya, intinya kita akan sebarkan semuanya ya, dari kita masing-masing gitu, teman-teman kita kemana-mana gitu. Karena kita sudah punya marketplace SMK ini. Apalagi banyak orang tahu, SMK udah punya marketplace, pasti banyak mendukung. Kenapa? Karena selain di situ lembaga pendidikan ya, tapi juga pendidikannya bukan cuma orang siap kerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja tuh. Jadi pasti kedepannya mudah-mudahan sih banyak yang positif sama SMK YMIK gitu, karena berhasil membuat aplikasi di mana anak-anaknya itu bisa belajar mandiri dan belajar berwirausaha seperti itu. Paham nggak Mas Jamal? Paham. Iya, gitu. Ya. Oke, lanjut yang lain. Tadi udah tampil ya. Di sini tampilnya tadi. Oke, udah tampil tuh. Punya si Dewi ini kita refresh pasti udah tampil. Nah, udah tampil kan. Nah, nanti Jamal masukin produk di sini ya. Nanti juga di sini nanti ada semacam klik like. Semakin banyak orang yang like, nah nanti akan muncul barangnya di pertama. Nah tuh, ya Genta ya. Nanti bisa dibikin kayak gitu ya? Iya Pak, emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Nanti kalau dia like, dia akan muncul di pertama nanti. Nanti juga ada buat searching ya Pak? Iya, nanti mungkin di selanjutnya. Iya, selanjutnya nggak apa-apa. Yang penting kita masukin produk dulu sebelum kita launching ke masyarakat ya. Iya. Masyarakat kita pokoknya orang yang terdekat sama kita.
orang yang ada di lingkungan SMK Yemik supaya tahu bahwa SMK Yemik itu anak-anaknya, siswa-siswanya itu punya prestasi, ya. Prestasi apa? Prestasi belajarnya. Terus juga prestasi apa? Prestasi bahwasannya bisa mandiri dan mempunyai wirausaha. Tuh. Jadi dari kepala sekolah ya Bu Fajar itu punya tujuan yang mulia ya buat kalian semua, biar kalian semua tuh bersekolah di YMIK itu punya kemampuan, punya skill ya. Itu tujuannya tuh ya. Jadi kita semua juga guru-guru dituntut supaya gimana caranya anak-anak kita itu anak-anak yang hebat-hebat semua bisa menghasilkan produk semua gitu, bisa nantinya mandiri gitu. Ya, bahkan dari yang dulu-dulu mungkin kalau kalian tahu ceritanya banyak dari siswa-siswa SMK yang ini yang udah sukses, baik pekerjaan, baik dia juga mungkin punya usaha, itu banyak ya. Itu bisa tanya-tanya sama misalnya sama Pak Jai, sama Pak Majaya ya, atau sama Pak Rojali, atau sama siapapun di SMK ini, mereka tahu siapa alumni-alumni yang berprestasi kayak gitu. Bahkan nanti kita bisa share nih link kita ke alumni, kan yang alumni-alumni yang pada sukses kan otomatis, wah adik-adiknya nih di YMIK sudah mulai berjualan nih, sekiranya emang ada produk yang menguntungkan buat dia pasti beli ke kita, kan nggak mungkin beli ke yang lain ya. Kenapa? Karena kalau dia membeli ke kita artinya ya dia sudah mendukung program SMK YMIK seperti itu ya. Jadi sebenarnya nih nanti juga nih cara ya, ini mungkin salah satu cara anak-anakku sekalian, kita kan nih ada yang terdaftar itu sebenarnya ada 100 ya, seorang lebih ya. Yang ada di grup itu ada 70, seperti yang Bu Fajar bilang. Itu kan kita bisa, nanti kalau kita tadi punya marketplace ya, punya marketplace. Ke depan itu orang banyak yang menggunakan marketplace. Saya yakin. Kenapa? Karena kalau ada di marketplace ya, itu ada yang namanya rekam jejak orang beli. Ya, ada rekam jejak orang beli. Setiap satu orang beli saja itu akan terekam. Oh, ini satu orang pernah beli. Ya. Dan selanjutnya kalau ada setiap hari ada 10, berarti seminggu 70. Artinya orang akan melihat tuh di marketplace, misalnya di Shopee ya. Wah, ternyata orang pada beli itu ada rekamannya ya. Artinya, wah bagus nih rekam jejaknya. Oh, pasti dia akan terpercaya beli di situ. Apa itu? Nah, itu kelebihan dari marketplace seperti Shopee, Tokped, dan lain-lain. Itu ada rekam jejak, ada orang yang pernah beli, yang dimana harus mengharuskan si orang itu ngasih bintang, ya, seperti Gojek, seperti Grab, kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau kalian punya toko gitu, itu menurut Bapak bagus sekali, bagus banget, ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan lagi mungkin? Sampai sini sih intinya kita Bapak penjelasannya, ya, untuk sampai jadi toko dan juga jadi produk. Nanti yang mengisi produk ini kalian semua ya, anak-anakku sekalian ya. Kalian semua yang punya bisnis, yang punya produk, bisa langsung tampilan ke sini ya. Terus caranya gimana? Nanti kita akan share langkah-langkahnya. Tapi yang penting tadi sudah tahu dulu cara-caranya ya. Terus kalau yang belum punya produk gimana Pak? Wah, pasti ada pertanyaan kayak gini ya. Yang belum punya produk bagaimana? Ini tadi sudah dijawab sama Ibu Fajar, terus juga dijawab juga sama Ibu Novi, dan juga tadi saya juga udah ngomong di awal bahwasannya yang belum punya produk ya, maka kalian ya bisa menggunakan produk dari Bapak Ibu guru yang sudah berjalan. Tugas kalian hanya foto, terus pasarin ke orang lain dan kalian dapat untung kan. Nah, itulah mungkin yang disebut tadi sama Muhammad Sekerja Mobil itu reseller, di mana kalian nggak modal tapi kalian dapat untung ya, seperti itu ya. Itu kalau menggunakan metode reseller ya. Sebenarnya nanti banyak sekali cara-cara, bahkan kita tanpa modal dapat untung itu banyak, nggak cuma reseller ya. Kalau di Shopee itu ada namanya Shopee Pay Later. Shopee Pay Later. Shopee Pay Later itu memungkinkan kita, Bapak buka aja deh. Nih, Bapak buka Shopee Bapak deh.
Gimana ya kalau di komputer susah nih. Oh, Shopee Pay Later. Shopee Pay Later. Mana ya? Pokoknya kalau di Shopee itu ada Shopee Pay Later. Notifikasi. Di mana Shopee Pay Later ini kalau di HP enak nih di HP. Kalau di sini susah. Oke, coba kita pakai HP aja deh. Atau nanti aja kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi kita akan bahas itu. Ya, intinya banyak sekali cara-cara buat kalian berusaha. Buat kalian mulai usaha ya. Nah, anak kalian yang penting semangat, ya. Ini peluncuran pertama buat website SMK Yemik buat para kalian calon wirausaha. Nanti kedua kalau udah jadi semua barang-barang kalian udah masuk semua situ, kita akan luncurkan sama ke warga SMK Yemik. Mungkin begitu ya Ibu Fajar ya? Ya, oke. Ya Pak, ya betul. Iya Bu. Ya mungkin hari ini kita cukup sekian dulu kali Bu ya. Untuk Ya. hari ini. Ya. Oke, karena udah sore juga. Ya kali sesi kedua atau part kedua kita undang lagi ya. Ya, untuk part kedua kita akan bersama-sama di sekolah. Kita tanya jawab lebih banyak lagi ya. Nanti juga ada seller-seller dari atau produsen-produsen dari guru-guru datang. Kita akan tanya-tanya, kalian akan dibimbing juga nanti ya. Untuk membimbingnya nih nanti ada Ibu Logasari, saya sendiri, ada Bu Santi ya, ada Bu Dwi, ada Bu Evi, ada Pak Dedi, ada Pak Irwan. Itu ada semua ya. Nanti akan membimbing kalian ketika kalian ingin berdagang, mulai bisnis seperti apa. Oke, mungkin itu saja kita tutup ya acara kita pada siang hari ini ya. Pada sore hari ini. Ya, ada lagi Bu? Oke, terima kasih Pak Yoga, Bu Novi. Iya, oke. Katanya ada Bu Anissa tadi. Oh, ada Bu Anissa ya? Oke. Tapi sudah nggak ada kayaknya Bu Sulastri. Masih ada Bu Sulastri. Iya, baik Bu. Ya. Sama anak-anak terima kasih banyak ya. Iya Bu. Tetap semangat ya, jangan kendor ya semangatnya. Iya. Oke. Ya. Untuk kita, dari kita, untuk semuanya. Iya. Terima kasih Pak Yoga, Bu Novi, Bu Lasti, dan anak-anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya pamit ya. Iya Bu. Saya live. Ya, oke. Ya. Terima kasih Bu. Ya oke, demikian ya anak-anakku sekalian. Terima kasih. Boleh meninggalkan meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Anak-anak. Halo Pak Didi. Pak Didi, halo. Pak Didi, halo. Halo, Pak Didi. Masih. Pak, tadi udah lihat belum caranya? Ya. Tadi saya rekam sengaja, Pak. Oh, ini saya rekam juga sini juga. Berarti saya masuk ke siswa dulu gitu kalau mau masuk ke produk ya, Pak?